Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghadapi IEP terbang. Nah, IEP terbang ini biasanya banyak gaya tapi sedikit komitmen. IEP itu apa? Kalau teman-teman yang belum tahu, IEP itu kemungkinan harga open. Jadi dia bisa dicek saat 08.45 sampai 08.58. Nah, harga opennya sekitaran itu. IEP ini kemungkinan harga pembukaan pada hari itu dan belum tentu sama dengan harga closing. Jadi seandainya ada emiten, dia potensi hari ini naik banyak. Nah, contoh emiten yang baru IPO hari kedua, biasanya dia bakal IEP-nya langsung diarah. Jadi seandainya teman-teman kemarin close di harga 100, arah dia lock arah. Nah, kemungkinan hari kedua dia bakal lock arah. Nah, itu bisa dicek di IEP. IEP-nya berapa dia. Kalau teman-teman beli dengan asumsi harga seandainya pengen emiten itu, pengen masuk. Nah, teman-teman beli di harga closing kemarin di harga 100, sedangkan IEP itu 125. Maka kemungkinan besar nggak akan dapat barang. Karena dia open langsung gap up. Jadi belum tentu harga saham itu hari ini itu sesuai sama hari kemarin. Bisa jadi dia langsung gap up, buka di atas, kemudian naik ke atas, bisa jadi gap up, kemudian turun, bisa jadi dia gap down. Jadi gap down ini seandainya dia buka di 100, terus IEP-nya minus 5%, maka dia open di 95%. Di angka 95. Biasanya kalau gap down itu teman-teman pada panik dan harganya turun dulu. Akan turun dalam, baru nanti rebound dikit. Setelah itu bisa kemudian turun, bisa rebound sampai hijau. Jadi ini pentingnya kita nentukan IEP. Nah, yang paling sering dimainin sama bandar itu IEP opening. Ini banyak kejadian saat ini. Saya nggak usah bahas siapa, tapi teman-teman rata-rata sudah tahu. Jadi ketika ada bandar masuk atau apa, baik itu bandar lokal atau bandar beneran, dia bakal gap up tinggi. Dengan asumsi teman-teman setelah gap up tinggi, dia bakal terus naik. Padahal kejadiannya tidak mesti seperti itu. Oke, kita lanjut. Masuk dari awal dulu ya. IEP itu apa? IEP itu indikatif equilibrium price. Nah, sering kejadian kalau yang digoreng bandar, harga IEP itu tiba-tiba lompat jauh di pre-opening. Dan bukan harga asal naik, tapi hasil tarik menarik order yang kelihatan telanjang karena belum ada transaksi. Jadi IEP itu belum ada transaksi jual dan beli, cuma perkiraan aja waktu itu. Makanya IEP ini gampang dimainin sama bandar. Nah, IEP itu apa sebenarnya? IEP itu harga keseimbangan. Harga yang mempertemukan volume beli dan jual terbanyak di pre-opening. Jadi bukan last price, bukan harga teoritis, tapi harga damai versi antrian order. Jadi ini yang saya sebut tadi, belum tentu emiten itu close di 100, besok dia bakal open di 100. Bisa jadi dia langsung gap up open di 105, bisa jadi dia gap down open di 90 misalkan. Kalau ada sentimen atau apa, atau banyak yang ngantri sell. Nah, analoginya ini, bayangin pre-opening itu kayak pasar ikan sebelum buka. Jadi pasar itu buka jam 9. Ini pasar mau dibuka 8.45, dia udah kelihatan. Belum ada transaksi, tapi penjual sama pembeli teriak harga dari kejauhan. Nah, IEP itu harga rata-rata teriakan yang paling rame. Di berapa dia kira-kira? Ini yang bisa jadikan IEP itu apa sama kayak harga kemarin, apa gap up atau gap down. Nah, masalahnya yang teriak paling kenceng itu yang kelihatan paling berkuasa. Itu yang bisa mainin IEP-nya. Jadi yang ngaruh kondisi closing itu atau kondisi opening biasanya yang ngaruh ke IEP. Yang paling ngaruh itu kondisi opening. Closing itu cuma mood bawaan, bukan keputusan akhir.
Contohnya analoginya yang paling gampang ya, saham itu kayak orang mau nikah. Closing kemarin, chat malam-malam, besok kita ketemu ya, kayak gitu. Opening hari ini, datang beneran atau PHP. Yang nentukan jadi apa enggaknya ya datang pas janjiannya opening, bukan chatnya, bukan hari kemarin. Jadi biasanya IEP bakal naik itu kalau ada sentimen positif, dia masuk MSCI atau ada digoreng bandar atau apa, biasanya bakal gap up. Tapi kalau ada sentimen negatif, biasanya IEP itu bakal gap down. Nah, closing kemarin itu bikin potensi hari ini lompat. Close kuat itu orang bakal mikir besok bakal lanjut. Kalau hari ini close kuat, besok waktu opening orang-orang bakal mikir ini bakal lanjut. Jadi ada daya beli yang tinggi di sana karena itu IEP-nya biasanya bakal naik. Sedangkan kalau close lemah, orang-orang bakal was-was. Jadinya pagi bid naik, over menjauh, IEP ikut kegeser. Tapi ini cuma mood, belum komitmen. Nah, ini yang bikin pagi-pagi kenapa bisa lompat. Yang pertama, ada order besar masuk atau dicabut. Di pre-opening itu belum ada yang match, belum berjalan market itu. Satu order besar aja bisa geser keseimbangannya. Contohnya, awal dominan bid di 100. Tiba-tiba ada over gede 110. Nah, IEP itu bisa lompat ke 110 walau belum ada transaksi. IEP ini sensitif banget, kayak timbangan digital. Jadi bisa dimainin bandar di sini. Mana yang uang gede dia bisa mainin IEP-nya open di berapa dia. Yang kedua, efek closing kemarin. Jadi closing sangat berpengaruh, terutama kalau closing di ujung sesi, markup atau markdown. Nah, banyak yang ngejar atau enggak yang ngejar gap up atau take out gap down. Nah, biasanya closing kuat. Kalau pre-openingnya bidnya agresif, besoknya bakal naik IEP-nya. Kalau closingnya lemah, banyak yang pasang over, biasanya IEP-nya bakal turun. Tapi IEP itu bukan lanjutan harga, cuma lanjutan psikologis pasar. Yang ketiga, booknya tipis, itu gampang banget untuk diseret. Kalau saham sepi, free floatnya kecil, atau lagi dikondisikan, IEP-nya itu gampang banget ditarik ke atas atau ke bawah, bahkan tanpa niat transaksi sungguhan. Nah, makanya teman-teman jangan percaya IEP-nya mentah-mentah, lihat dip atau niat setelah open itu kayak apa. Belum tentu dia gap up lanjut naik ke arah, belum tentu dia gap down lanjut ke ARB. Yang keempat, fake order atau pancingan. Nah, ini klasik, ini yang sering dipakai. Pasang bid gede biar IEP-nya naik. Biasanya ini kalau dia mainin IEP biar retail FOMO itu kayak gini. Pasang bid gede, IEP-nya naik, bikin retail FOMO. Nah, saat open bidnya itu dicabut. Jadi harga langsung balik. Langsung turun, malah bukan naik. Jadi ketika dia cap up ke 100, open dia bisa langsung 90 karena bidnya dicabut. Jadi IEP naik itu nggak pasti bullish. Jadi hati-hati kalau nanti IEP tinggi, belum tentu dia bakal lanjut. Nah, bandar mainin IEP itu kayak apa? Yang pertama, skenario klasiknya bandar pasang bid gede di harga atas, IEP-nya naik lompat. Nah, di layar kelihatan ini saham mau terbang, retail FOMO. Nah, retail yang baru bangun tidur, dia buka HP, lihat IEP naik, dia bakal langsung mikir, oh, antrian bidnya tebel, kalau nggak ikut sekarang ketinggalan karena udah banyak yang bakal antri. Akhirnya dia FOMO. Nah, ketika open bid bandar itu dicabut, harga mulai diserbu sama retail. Nah, bandarnya jualin stoknya dia yang di atas, retail jadi exit liquidity. Makanya hati-hati kayak gini. Kalau ada orang yang pom-pom atau info emiten A bakal naik, IEP-nya langsung gap up. Nah, hati-hati kalau teman-teman FOMO itu takutnya bidnya dicabut ketika open, yang ada malah cuci piring. Ini salah satu cara untuk naikin IEP. Ciri IEP pancingan ala bandar itu biasanya kayak gini. IEP-nya naik jauh, tapi booknya tipis, ordernya gede, cuma 1 atau 2 level, bukan semua. Nah, ketika open langsung cancel massal, harganya bakal jeblok
1 sampai 2 menit, nggak lama. Bisa juga naik ke atas dulu dikit berapa menit, kemudian dia turun. Volume gede tapi candle merah. Nah, ini biasanya IEP buat mancing, bukan buat beli. Apa IEP tinggi itu bisa ARB. Jadi seandainya IEP-nya dia 20%, tiba-tiba bisa ARB dia. Bisa, pakai banget. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini ya. Pre-opening itu janji manis. IEP 7% misal. Book bid-nya tebel. Nah, retail bakal FOMO, ini bakal lanjut. Jadi pada HK dia waktu gap up. Nah, padahal itu niat aja, bukan duit. Ketika open market 9.00, euforia itu bakal 1-3 menit mungkin. Euforia aja. Market buy, retailnya masuk, harga langsung ceket di atas. Nah, candle hijau panjang. Di sini retail beli karena takut ketinggalan, bukan logika. Mereka FOMO aja. Nah, ketika bid gedenya menghilang, dicabut sama bandar, ketika likuiditas sudah masuk, ini bakal dicabut. Nah, order gede itu dicabut, support semuanya hilang. Jadi yang tersisa, retail pegang barang, bandarnya pegang senyum. Ini contoh fake bid. Nah, ketika udah berjejer retail di sana, mereka punya barang atas, bandarnya bakal mulai distribusi. Jual di harga atas, nggak perlu mereka naikin harga lagi, udah cukup. Exit liquidity-nya udah cukup untuk mereka. Jadi diturunkanlah harga itu, pelan tapi konsisten. Nah, harga mulai turun, kemudian retail mulai panik sell dia. Ketika panik, dia pada jual semua, bisa lanjut ARB. Ketika supportnya jebol, overnya numpuk, nggak ada bid. Nah, ARB biasanya terjadi bukan karena saham jelek, tapi karena semua mau keluar barengan. Analoginya kayak orang rame-rame masuk lift karena kelihatan luas, tapi ternyata tali liftnya dilepas. Yang duluan masuk nyesel, tapi udah di dalam. Kayak gitu konsepnya. Nah, kenapa bisa cepet turun? Karena ini kalau seandainya dia cuma bohongan, karena nggak ada akumulasi, nggak ada niat tahan harga, semua beli di opening. Nah, begitu stop, nggak ada yang nangkep, bidnya nggak ada, fake bidnya dicabut, harga naik cepet tapi nggak ada pondasi, akhirnya jatuhnya juga cepet. Makanya itu fake bid itu sangat berbahaya. Kalau fake off dibuka, harga bisa terbang. Tapi kalau fake bid dicabut, kemungkinan harga akan turun. Nah, tanda-tandanya sebelum longsor itu apa? Pertama, volume besar tapi harga stagnan. Kedua, bid tipis setelah open. Nah, yang ketiga, candle panjang di bagian atas, upper shadow. Yang keempat, overnya nambah cepet. Yang kelima, VWAP ditembus ke bawah. Cara baca IEP yang sehat itu kayak apa? Jadi IEP lebih bisa dipercaya kalau sejalan dengan tren harian, volume pre-open tebal dan rata. Nah, setelah open nggak langsung jebol, bid tetap nempel, nggak ada cancel massal. Ini biasanya bakal lanjut. IEP patut dicurigai, jadi hati-hati. Seandainya IEP-nya loncat terlalu jauh dari close, seandainya close kemarin itu 100, tiba-tiba gap up 15%, ini hati-hati. Nah, ternyata itu di emiten yang nggak ada apa-apa, nggak ada sentimen apa-apa, terus booknya tipis. Nah, banyak order gede nongol lalu hilang. Ini hati-hati kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang sering masuk pre-opening dan karena ada ya someone atau apa, tolong hati-hati. Bisa jadi naik bentar kemudian langsung gap down, bisa jadi naik terus lanjut arah, bisa jadi open di atas langsung turun. Jadi hati-hati sama IEP yang lompat. Kejadiannya kenapa kok bisa ada gap up IEP? Ya karena ini contohnya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.